Salam saudaraku, kita bertemu lagi untuk hari ini, sesi renungan pada hari ini. Kita akan terus merenungkan dan membacakan firman Tuhan daripada Mazmur 81 mulai daripada ayat 7 sampai ayat 12. Saya bacakannya dalam versi Alkitab Indonesia, ayat 7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Selah. Ayat 9. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberikan peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mahu dengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar daripada tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ayat 12 terakhir. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Inilah firman Tuhan. Nah, dalam Alkitab yang kita baca, dalam firman yang kita baca pada hari ini ada dua peristiwa. Yang pertama adalah ayat 7 dan ayat 8 itu merupakan satu peristiwa di mana bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka di padang gurun, mereka ini bertengkar dengan Musa karena mereka mengatakan kepada Musa, kami haus, kami tidak ada air. Dan akhirnya Musa memberitahu kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kita melihat dalam Keluaran 17. Nah, Musa mengatakan begini kepada mereka, ayat 2. Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah engkau mencobai Tuhan? Mereka bukan saja semata-mata bertengkar dengan Tuhan, bertengkar dengan Musa, tapi sebaliknya mereka ini mencobai Tuhan. Sebab itu, lalu Tuhan memberitahu kepada Musa untuk datang ke gunung batu ini dan memukul gunung batu tersebut dan akhirnya mengeluarkan air. Dan sempena peristiwa itu, tempat itu dinamakan Masa dan Meribah. Itu yang dalam ayat yang ke-8. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Itulah peristiwanya itu yang dinyatakan di sini. Yang kedua, bahagian kedua adalah ayat 9 sampai ayat 12. Dikatakan di situ bahwa sama saja itu adalah ke-10 hukum. 10 hukum terutama. Kita boleh lihat ini dalam Ulangan mulai daripada ayat 6 sampai ayat 9, di mana dikatakan di situ adalah jangan ada Allah lain. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di antara kamu. Sama, ini diulangi sekali lagi dalam Mazmur ini. Jangan ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar daripada tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatkannya penuh. Nah, mungkin saat ini adalah masa yang sangat kritikal untuk kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita telah membuatkan Allah lain di dalam kehidupan kita selain daripada Tuhan Yesus, Tuhan itu sendiri. Perkataan ayat yang 11 kalau kita melihat dalam Alkitab masing-masing ditulis dengan semua huruf besar, T-U-H-A-N, Tuhan, kan? Itu dalam terjemahan yang lain, dalam konteks yang lain itu adalah Tuhan itu adalah Tuhan Allah Elohim, yaitu Tuhan pencipta. Nah, kalau pada waktu sekarang, pada waktu ini kita sudah tidak meletakkan Tuhan di tempat yang terutama, maka itulah kita sudah menyembah Allah lain. Nah, mungkin daripada ini saat ini pekerjaan kita lebih terutama mengambil tempat Tuhan. Anak-anak kita mengambil tempat Tuhan lebih utama. Hobi kita mungkin mengambil masa yang lebih daripada masa kita bersama dengan Tuhan, ataupun kesibukan kita yang telah mengambil masa lebih daripada masa Tuhan. Sedangkan kita kita mengharapkan satu minggu satu kali saja untuk jumpa Tuhan. Dan mungkin juga ada di antara kita di sini yang langsung tak ada masa dengan Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan di sini adalah jangan kita meletakkan Tuhan itu di suatu tempat yang terendah.
Kalau ada, kalau saya mau, kalau saya tak mau, tak mau. Nah, inilah peringatan Tuhan ini kepada kita pada hari ini. Jangan ada Allah lain di dalam kehidupan kita, karena Dialah Tuhan Allah yang telah menjaga kita, menuntun kita. Ini adalah peringatan sekali lagi kepada kita bahwa jangan ada Allah lain dalam kehidupan kita. Mari kita pada saat ini kita datang sekali lagi di hadapan Tuhan untuk sekiranya ada Allah lain yang ada dalam kehidupan kita, yang telah mengambil tempat terutama dalam kehidupan kita. Mari kita datang sekali lagi di hadapan Tuhan dan kita memohon pengampunan dan kita menyerahkan kembali hidup kita di hadapan Tuhan dan minta supaya Roh Kudus itu menuntun kita, menjadikan Tuhan itu adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sekali lagi peringatan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Sekiranya Tuhan ada Allah-Allah lain yang di dalam kehidupan kami, yang telah mengambil posisi terutama dalam kehidupan kami. Kami memohon keampunan ini, kami mohon ampun untuk kesilapan kami, kekilafan kami ini. Kami serahkannya Tuhan ke dalam tangan Engkau, dan hari-hari yang ke depan kami, tolong dan bantu kami untuk meletakkan Engkau menjadi yang terutamanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang telah memberi pemahaman kepada kami, yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk masa dan kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, saudaraku.